politik kembali muncul ketika ada yang mengatakan bahwa Prabowo ini menurut Henry Satrio tidak ada saingan di 2029. Jadi tidak ada tokoh sampai saat ini yang akan mampu melawan Prabowo di 2029. Dan Prabowo pun sudah mengatakan kalau ingin bertarung ya nanti di 2029. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mendampingi Prabowo? Pak Jokowi udah pernah bilang Prabowo dan akan didampingi oleh Gibran di 2029. Tapi ada beberapa partai mengatakan, wah nanti dulu, 2029 masih jauh, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Nah, bagaimana kalau Prabowo di 2029 tanpa Gibran? Berbagai kemungkinan juga bisa muncul, calon-calon wapres juga sudah mulai bermunculan saat ini. Saya bersama Mas Pung akan membahas soal ini. Ya. Gimana Mas? Ini masih 2026, tapi 2029 kayaknya udah dekat banget. Iya, udah ngomong politik nih kita. Iya, menarik ya. Tapi sebagai bahasan untuk analisa wajar-wajar saja. Ya. Meskipun sekarang Pak Prabowo pasti fokus ke masalah-masalah yang sedang rame. Kemarin dialog dengan tokoh agama, tokoh-tokoh kritis, mulai menerima masukan. Ya, mungkin Pak Prabowo sudah merasa bahwa pengambilan keputusan itu tidak diambil sendiri. Iya, itu benar. Itu sudah bagus. Kita cukup seneng lah ya Pak Prabowo manggilin banyak elemen biar dapat insight yang berbeda. Bener. Mantan-mantan Menlu kemarin dipanggil, disuruh ngasih pendapat soal board of peace versi Trump. Nah, mungkin akan ada keputusan-keputusan penting yang akan diambil. Nah, tapi di sisi lain orang kemarin juga ada tuh partai-partai udah mulai ngobrol ya tentang bagaimana kemungkinan dukungan untuk 2029 dan saya setuju memang saat ini belum ada tokoh yang sepopuler Pak Prabowo untuk 2029 nanti. Kita coba lihat dulu ya videonya tentang 2029 seperti apa. Pokok utama pertemuan kami ini tadi adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden, yaitu melanjutkan sistem ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat sederhana, yang kecil saatnya mendapatkan akses, permodalan tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang, tetapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan. Itulah inti dari sistem ekonomi berbasis konstitusi. Menghentikan persaingan terlampau bebas dan mencekik yang kecil, negara hadir, pemerintah menjadi pelaku aktif melindungi ekonomi kecil. Itulah yang menjadi ideologi PKB yang sangat yakin Presiden mampu memimpin itu, dan kita akan berada di bawah dukungan yang kerja yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Bapak Presiden. Kami semua PKB yakin Presiden akan sukses melaksanakan ekonomi konstitusi ini, terutama pada aspek keadilan pemerataan dan keadilan ekonomi. Itulah poin-poin penting. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Pesannya jelas tuh ya? Jelas sekali. Sukses dalam 10 tahun. Ya. Ini kemarin ada beberapa tokoh partai juga menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi Prabowo. Secara maksudnya begitu ya. Ya. Cuman sebelumnya kan ada juga nanti ada yang menyebutkan bahwa Prabowo Gibran sampai 2 periode. 2 periode ya. Belum pernah ada dalam sejarah sebenarnya. Belum pernah. Pak SBY sama Pak JK. Ganti pasangan. Kemudian Pak Budiono. Tetap jadi kan? Pak Jokowi sama Pak JK, kemudian ganti pasangan Pak Ma'ruf Amin. Iya. Tapi tetap kepilih juga ya? Tetap kepilih. Ya. Kenapa cenderung presiden itu tidak mau meneruskan dengan wakilnya ya? Nah itu. Mungkin khawatir nanti wakilnya jadi kuda hitam. Itu hitung-hitungan politik. Karena gini, dalam konstitusi kan meskipun itu misalnya 2 periode terpilih berturut-turut nih, Prabowo Gibran sampai 2029 plus 5 tahun lagi. Yeah. Nah itu berarti kan Gibran masih bisa maju lagi sebagai untuk presiden. Capres ya? Untuk capres.
Ya mungkin itu yang Ya, mungkin berarti Gibran bisa 20 tahun dong ya. masih bisa. Jadi 20 tahun. menjadi wapres 10 tahun, jadi capres 10 tahun. tahun. Gitu. Itu Berarti maunya siapa itu? berarti anaknya Raffi Ahmad siapa namanya? Oh ini, nggak lupa namanya. Avatar. Avatar. Avatar udah bisa nyoblos ya. Apa banget ya? Avatar udah bisa nyoblos Udah ya. bisa nyoblos. Nah, yang menarik memang mungkin kalau Pak Muhaimin bilang akan mensukseskan Pak Prabowo, akan sampai 2029 bahkan sampai 10 tahun. Dia nyebutnya Prabowo ya, tidak nyebut Prabowo Nah, Gibran itu. ya. Nah, itu. Jadi memang buat partai-partai untuk urusan cawapres ini, Masih, untuk Prabowo-nya mungkin harga mati. ya udah fix ya. Udah fix nih. Dikunci dari sekarang. Kunci dari sekarang nih. Jadi beberapa partai udah hampir menyatakan itu, kayak PAN juga udah, PKB udah, kemudian apalagi tuh PAN, PKB, Golkar juga kasih kode-kode. Itu Ya. udah fix. Ya. Tapi untuk cawapresnya, itu masih bisa digoyang. Masih inilah ya, Yang menyebut dinamis. Gibran hanya Pak Jokowi. Sampai hari ini Sampai hari masih ini. PSI ya? Berarti PSI ya? PSI. Gitu. Oke, kita lihat video lagi nih ya. Oke. Nama Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Bahkan Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama dengan Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Saya kalau yang ngomong Jokowi agak percaya sih. Gitu ya. Ini bakalan tembus. Karena? Iya, karena yang ngomong Jokowi. Oke. Dia punya keyakinan Punya kayaknya. keyakinan, punya hitungan ya. Punya hitung-hitungan. Hitungannya Pak Jokowi kalau politik kayaknya cukup. Padahal kalau sohe. dari sisi PSI nggak masuk threshold. Betul. Terus partai juga partai baru. Harus menghadapi calon-calon wapres dari partai-partai besar. Contoh Demokrat. Ya. Punya AHY. Ya. Yang dari sekarang sudah digadang-gadang juga Sudah sebagai dipersiapkan ya. cawapresnya Prabowo 2029 dan saingan beratnya Gibran ya. Oke. Karena dari tampilan, cara bicara tuh AHY emang kayak disiapkan gitu. Sudah diatur lah. Oleh ayahnya, oleh partainya ya. Kemudian PKB juga punya Caimin kan. Caimin juga pernah jadi cawapres juga dan populer lah dia. Oke. Kemudian PAN, ada kader PAN juga mengajukan Julhas. Ketumnya ya. Ketumnya langsung. Siapa yang nggak pengen jadi cawapres mas? Gitu. Iyalah. Kapan lagi? Iya. Oke. Itu. Terus Golkar. Golkar punya tokoh tapi belum ya, belum ngomong ketumnya mau diajuin ya? Iya belum. belum. Prabowo Bahlil ya. Ya. Itu. Ya. Singkatnya apa tuh? Pralil. Prabowo Bahlil. Ya. Nah, kalau Golkar baru mengajukan Prabowo. Mungkin Golkar cawapresnya mungkin dia cari dari yang lain lah ya. Karena tokoh Golkar selain JK memang belum ada yang belum sekuat itu dulu. Belum sekuat itu. Iya. PKS juga belum ada. Nggak punya calon. Sama Nggak punya calon juga. Anies Baswedan Juga. hubungannya lagi kurang bagus kan gara-gara DKI Jakarta ya. Kemarin Cagup PKS nggak ngajuin. Jadi cenderung memang cawapres ini juga masih cair dan juga pilihannya memang nggak terlampau banyak juga. Oke. Gitu. Sekarang stoknya siapa aja nih? Ya udah. AHY. AHY, Gibran pasti ya. Gibran, Caimin, Julhas, mungkin Anies Baswedan masih ya, meskipun sekarang kemarin popularitasnya agak turun. cuman dia masih lah. Punya kans. Misalkan Prabowo Anies, Iya boleh. kenapa tidak? Kenapa tidak?